Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan memberikan beberapa soal latihan, yaitu soal Kingdom Animalia. Seperti kita ketahui bahwa ada 9 filum pada Kingdom Animalia, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Echinodermata, Mollusca, Arthropoda, dan Chordata ya. Materinya cukup banyak, tapi tidak apa-apa, mari kita belajar soal-soalnya. Nah, kita mulai dulu dari yang paling mudah, yaitu Porifera. Nah, perhatikan gambar di samping ini, sel yang berperan dalam mengedarkan makanan ditunjukkan oleh nomor berapa. Nah, seperti kita ketahui, Porifera itu terdiri dari dindingnya itu terdiri dari beberapa sel yang masing-masing punya fungsi-fungsi tersendiri. Baik, mari kita lihat di sini yang nomor satu. Yang nomor satu ini adalah spikula. Kemudian yang nomor 2 ini adalah choanosit. Yang nomor 3 adalah sklerosit. Yang nomor 4 ini adalah pinakosit. Kemudian yang nomor 5 ini adalah amoebosit. Nah, mari kita mengingat kembali fungsi dari masing-masing. Yang pertama adalah spikula. Spikula ini berfungsi untuk sebagai rangka. Kemudian choanosit ini berfungsi untuk menangkap makanan dan mengedarkannya. Sklerosit ini berfungsi untuk menghasilkan spikula. Pinakosit adalah sel yang ada di bagian luar dan fungsinya sebagai pelindung. Dan yang ketiga adalah amoebosit, yaitu sel yang berfungsi untuk mengedarkan makanan. Jadi sel yang berperan dalam mengedarkan makanan ditunjukkan oleh nomor 5. Ya. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2 ini masih film Porifera. Seorang siswa menemukan porifera seperti gambar di samping. Cirinya memiliki pori dan setelah dilakukan penelitian spikulanya tersusun dari zat kapur. Dapat disimpulkan bahwa hewan tersebut masuk ke dalam kelas apa? Di sini kata kuncinya adalah zat kapur. Porifera ini terbagi menjadi 3 kelas berdasarkan kepada spikulanya tersusun dari zat apa. Calcarea adalah kelas dari porifera yang spikulanya tersusun dari zat kapur. Kemudian Demospongia tersusun dari spongin. Kemudian Hexactinellida tersusun dari silika. Sedangkan Anthozoa dan Scyphozoa ini adalah termasuk Coelenterata. Jadi jawabannya adalah Calcarea. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya ini adalah mengenai daur hidup daripada Obelia. Perhatikan gambar daur hidup Coelenterata di bawah ini. Fase reproduksi generatif pada kelompok hewan Coelenterata dilakukan oleh struktur nomor berapa? Ini adalah Obelia dewasa. Yang nomor 1 ini adalah Medusa. Ada yang jantan menghasilkan spermatozoa, yang betina menghasilkan sel telur. Setelah terjadi fertilisasi, hasilnya nomor 2. Nomor 2 adalah zigot. Lalu zigot membelah menjadi 2, 4, 8, 16, dan seterusnya sampai membentuk satu bola bulat seperti buah anggur namanya morula. Morula kemudian tumbuh menjadi larva namanya planula. Larva ini bisa berenang dan berenang-renang mencari tempat yang cocok untuk menempel. Nah, setelah ketemu dia akan menempel seperti ini dan tumbuh menjadi dewasa. Sedangkan nomor 5 ini adalah tangan daripada Obelia yang berfungsi untuk reproduksi. Jadi reproduksi generatif pada kelompok hewan Coelenterata dilakukan oleh nomor 1, ya, nomor 1 karena dia menghasilkan spermatozoa dan ovum. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah masih soal Coelenterata. Hewan yang memiliki ciri-ciri tubuh bersel banyak, memiliki tentakel, tidak memiliki anus, dan reproduksi dapat dengan cara bertunas. Nah, kalau melihat kata kuncinya, cara bertunas, sepertinya ini adalah hewan hidra. Ya, hewan hidra seperti ini yang dia dapat reproduksi dengan bertunas. Kemungkinan hewan ini termasuk ke dalam kelas apa? Nah, Coelenterata terbagi menjadi 3 kelas, yaitu Scyphozoa. Scyphozoa ini adalah ubur-ubur, kelompok ubur-ubur. Anthozoa ini adalah kelompok anemon.
Hydrozoa ini adalah kelompok hidra, sedangkan Calcarea dan Hexactinellida ini termasuk ke dalam Porifera. Jadi jawaban yang benar adalah Hydrozoa. Ya, baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ini adalah mengenai platyhelminthes atau cacing pipih. Perhatikan gambar siklus hidup cacing Fasciola hepatica. Keterangan yang tepat untuk nomor 1 sampai dengan 5 secara berurutan adalah apa? Nah, Fasciola hepatica atau cacing hati ini memiliki beberapa inang seperti siput, kemudian kambing atau sapi. Nah, nomor 1 ini adalah telur. Telur akan tumbuh menjadi larva. Larvanya namanya Miracidium. Miracidium itu akan berenang-renang mencari siput. Jika selama 8 jam dia tidak akan menemukan siput, maka dia akan mati. Nah, di tubuh siput dia akan berkembang menjadi sporokis. Kemudian sporokis berkembang menjadi redia. Redia berkembang menjadi serkaria. Ya. Serkaria lalu keluar dari tubuh siput seperti ini serkaria. Lalu kemudian nanti serkaria nempel di tanaman laut, ini menjadi metaserkaria. Ya, jadi kalau kita lihat nomor 1 Miracidium, nomor 1 telur, nomor 2 Miracidium, nomor 3 inang perantara, kemudian nomor 4 adalah serkaria, dan nomor 5 adalah metaserkaria. Jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut. Berikutnya, di bawah ini adalah ciri-ciri cacing pipih. Hidup sebagai parasit, pada kepala terdapat alat hisap, saluran pencernaannya tidak ada, tubuh bersegmen-segmen, permukaan tubuhnya terdapat puluh getar. Yang merupakan ciri cacing pita adalah yang mana? Cacing pita sudah jelas hidup sebagai parasit di dalam usus manusia. Cacing pita di kepalanya terdapat alat hisap. Jadi kalau dilihat gambarnya seperti ini ya, cacingnya. Jadi ada alat hisapnya. Kemudian dia nggak punya saluran pencernaan. Jadi dia kalau akan makan, semua makanan, sari-sari makanan akan diserap oleh seluruh permukaan tubuhnya. Dia tidak memiliki tubuh berbulu getar dan tubuhnya tidak bersegmen-segmen. Karena kalau bersegmen-segmen ada lidah. Sedangkan cacing pita termasuk ke dalam platyhelminthes. Jadi jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 3. Kemudian kita lanjut, para wisatawan di Pantai Galang Batam mendapati kakinya berlubang-lubang karena dimasuki oleh satu jenis cacing yang termasuk ke dalam filum Nematelmintes. Larva cacing tersebut diduga dapat masuk melalui pori-pori kulit. Kemungkinan spesies cacing yang dimaksud adalah kelompok cacing yang bisa secara aktif larvanya masuk ke dalam pori-pori kulit adalah cacing tambang dari kelompok ini. Oxyuris vermicularis adalah cacing kremi, Ascaris lumbricoides adalah cacing perut, kemudian Fasciola hepatica adalah cacing hati, Taenia saginata cacing pita sapi, dan Ankylostoma duodenale adalah cacing tambang. Jadi jawaban yang benar adalah E. Baik, kemudian kita lanjut soal berikutnya. Seorang pasien menderita penyakit seperti gambar di samping dan terindikasi disebabkan oleh cacing dari kelompok Nematelmintes. Cacing penyebab penyakit ini yang benar adalah, ini disebabkan penyakit ini, kaki gajah ini disebabkan oleh cacing yang namanya Wuchereria bancrofti. Bancrofti ya. Sebutnya cacing pilaria. Bukan cacing tambang, bukan cacing pita, bukan cacing gelang, bukan cacing kremi. Wuchereria bancrofti disebut juga cacing pilaria. Jawabannya adalah C. Ya, kenapa bisa membesar seperti ini kakinya? Karena cacing yang cukup banyak itu menghambat pembuluh getah bening. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Ini adalah cacing pada gambar di samping adalah cacing palolo. Ya, ini kita sudah masuk ke dalam materi Annelida. Cacing palolo dikonsumsi dan menjadi makanan sehari-hari bagi masyarakat di sekitar Kepulauan Fiji, Tonga, Samoa, juga pulau-pulau lain yang tersebar di Pasifik bagian selatan.
Nah, kalau kita lihat ciri-cirinya, dia masuk ke dalam kelas apa? Annelida ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu berdasarkan banyak sedikitnya seta atau rambut. Yang pertama adalah Polychaeta yang memiliki banyak seta atau banyak rambut. Oligochaeta hanya sedikit. Kemudian Hirudini adalah kelompok lintah. Sedangkan Trematoda dan Cestoda ini termasuk ke dalam Platyhelminthes. Nah, kalau kita lihat gambarnya, dia memiliki banyak seta, berarti dia termasuk ke dalam kelas Polychaeta. Kemudian berikutnya, perhatikan gambar di samping. Klasifikasi moluska berdasarkan kepada bentuk kakinya atau letaknya bisa. Hewan yang berada dalam satu kelompok apa? Nomor 1 adalah siput tanpa cangkang. Ini masuknya ke dalam gastropoda. Lalu nomor 2 ini adalah cumi-cumi, cephalopoda. Nomor 3 ini yang memiliki cangkang satu pasang, ini adalah Pelecypoda. Lalu nomor 4 ini cumi-cumi adalah Cephalopoda. Nomor 5 adalah gurita, juga Cephalopoda. Lalu yang nomor 2 siput nomor 6 maaf Gastropoda. Kemudian nomor 7 ini adalah kerang-kerangan Pelecypoda. Nomor 8 juga Pelecypoda. Nah, tinggal kita lihat saja mana yang satu kelompok, yaitu 3, 7, dan 8. Ya, jawabannya adalah C. Kemudian kita lanjutkan, perhatikan tabel berikut ya. Hewan yang termasuk ke dalam Xylopoda. Seperti gambar ini adalah lipan ya. Salah satu kelas di Arthropoda adalah Myriapoda. Nah, Myriapoda ini terbagi menjadi 2 ordo, yaitu Xylopoda. Xylopoda itu hanya terdiri dari kepala, kemudian perut, dan dia pipih. Sedangkan satu lagi yaitu Diplopoda. Ini kepala dan perut, badannya gilik atau bundar. Nah, kalau kita lihat lipan ini hanya terdiri dari kepala dan badan dan bentuknya pipih ya. Jadi jawabannya adalah nomor 5E. Ya, dengan kaki sepasang pada setiap segmen, bernafas dengan trakea. Tidak dengan paru-paru buku ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Berikut ini adalah beberapa ciri arthropoda. Ya, nah udang yang merupakan ciri hewan udang itu yang mana? Udang itu cirinya adalah kepala dan dada menyatu atau disebutnya adalah cephalothorax. Ya, jadi ini. Kemudian udang itu kalau kita mau makan, kita harus mengelupas bagian luarnya yang keras. Nah, itu adalah rangka luar. Ya. Kemudian yang berikutnya, apakah tubuh terdiri dari kepala, dada, dan perut? Ini tidak. Berarti 1, 3, dan satu lagi adalah 5. Karena pada setiap segmen abdomennya terdapat sepasang kaki. Ya, baik. Kemudian kita lanjutkan, ini masih kelas arthropoda. Perhatikan gambar di samping. Apakah takson terendah dan dasar pengelompokan dari kelompok hewan ini? Ini adalah Arachnida atau kelompok laba-laba. Kemudian 2 ini adalah kelas Insecta atau kelompok serangga. Dan ini adalah Myriapoda, yaitu kelompok kaki 1000. Nah, kalau misalnya mereka masuk ke dalam Insecta nggak mungkin karena ada Arachnida dan Myriapoda. Berarti kemungkinannya Arthropoda. Arthropoda itu adalah hewan yang memiliki ciri kakinya beruas-ruas. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut di sini, seorang siswa, ini Echinodermata ya. Seorang siswa menyelam di laut dan menemukan hewan-hewan seperti gambar di samping yang termasuk ke dalam film Echinodermata. Siswa tersebut mengelompokkan hewan tersebut ke dalam kelas yang benar, yaitu apa? Nah, Echinodermata terbagi menjadi 5 kelas dengan gambar ABCDE ini ya. Yang A ini adalah Echinoidea.
Yang B ini adalah asteroidea. Yang C ini adalah bintang ular, Oviuroidea. Kemudian yang D ini adalah teripang, Holoturoidea. Dan yang E ini adalah lilia laut, yaitu Crinoidea. Jadi kita tinggal lihat saja yang mana yang tepat ya. Jadi yang tepat dengan nama kelasnya adalah E. Kemudian kita lanjut, ini adalah film yang terakhir yaitu film Chordata. Perhatikan gambar di samping, ketiga hewan tersebut digolongkan ke dalam kelas yang sama. Ini adalah kelas Reptilia. Yang perlu diingat, di mamalia itu ada 5 kelas ya. Jadi Pisces, amfibi, reptilia, apes, mamalia. Ini jantungnya 2, 3, 4, 4, 4. Panas tubuhnya ini poi, homo. Ya, diingat saja itu ya. Nah, berarti kalau kita lihat ini reptilia. Reptilia itu berarti poi ya. Dan tubuhnya tersusun dari zat tanduk. Ini keras. Jawabannya adalah A. Karena yang homoiterium salah, jantungnya beruang 3 salah karena dia beruang 4. Kemudian berkulit jantungnya beruang sempurna benar, berkulit kering tidak, bernafas dengan insang salah ya. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kemudian kita lihat temukan suatu organisme dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh memiliki sisi, kerangka tersusun atas endoskeleton, bertulang belakang, bernafas dengan insang. Ini adalah kata kuncinya. Di dalam klasifikasi makhluk hidup, organisme yang memiliki ciri-ciri tersebut termasuk ke dalam kelas, sudah pasti dia adalah Pisces atau ikan. Ya. Nah, baik, itu adalah akhir dari materi atau latihan soal kita ya. Silahkan Anda berlatih untuk persiapan akhir tahun. Baik, terima kasih para siswa. Selamat belajar. Semoga mendapatkan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.